Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfikri Ramadan dan biasa dipanggil Fikri dengan NIM H1011251023. Di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi kimia dan mol, yaitu tugas dari Pak Yuris selaku pengampu mata kuliah ISD. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi kimia. Apa itu reaksi kimia? Reaksi kimia adalah proses saat beberapa zat atau reaktan mengalami perubahan menjadi produk. Produk nih dia tuh bisa disebut dengan zat yang berbeda dari reaktannya. Nah, melalui pemutusan dan pembentukan ikatan atom yang sering disertai dengan perubahan di energi. Waktu dia uh, mulai membentuk zat yang berbeda, nah itu banyak sekali energi dengan perubahan energi ya maksud itu. Selanjutnya, proses terjadi reaksi kimia. Perubahan ikatan atom selama reaksi kimia, ikatan kimia dalam reaktan akan putus. Nah, atom-atom akan menyusun ulang diri untuk membentuk ikatan sehingga menghasilkan produk baru dengan susunan atom yang berbeda. Nah, apa yang dimaksud dengan energi itu? Energi yang dimaksud energi dalam reaksi kimia ini adalah reaksi kimia yang selalu melibatkan perubahan energi, yaitu energi diserap atau dilepaskan selama proses tersebut. Perubahan energi ini dapat diamati dari perubahan suhu dan perubahan yang bisa dilihat secara signifikan. Nah, selanjutnya ciri-ciri reaksi kimia. Ciri ciri reaksi kimia itu banyak. Ya, akan saya jelaskan satu persatu. Yang sini adalah maksudnya perubahan warna. Nah, terjadi perubahan warna pada suatu zat seperti besi yang berkarat berubah menjadi kuning atau kecoklatan. Itu kan dia melepas suatu ikatan gitu kan dan membentuk ikatan baru dan sehingga dia terjadi perubahan warna. Selanjutnya, perubahan suhu seperti yang saya sebutkan tadi, reaksi kimia dapat menghasilkan pelepasan atau penyerapan energi. Contohnya tuh, pembakaran kayu menghasilkan panas. Nah, dari pembakaran tersebut kan dia tuh suhunya berubah tuh yang awalnya rendah sehingga bisa menghasilkan panas, energi panas perubahan suhu. Pembentukan endapan atau presipitasi. Itu terbentuknya zat padat yang tidak larut ketika dua larutan dicampurkan. Contoh, air kapur dan soda kue menghasilkan endapan kalsium karbonat. Dan selanjutnya, pembentukan gas yaitu munculnya gelembung atau bau tertentu menandakan pembentukan gas, misalnya reaksi antara asam dan soda kue menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2. Oke. Selanjutnya, pembentukan zat baru. Nah, ini nih, ini ciri-ciri yang paling nampak lah, paling nampak gitu dari reaksi kimia. Di sini pembentukan zat inti dari reaksi kimia adalah terbentuknya zat-zat baru yang memiliki sifat berbeda dari zat aslinya. Selanjutnya, emisi cahaya. Nah, yang dimaksudkan emisi cahaya itu yaitu beberapa reaksi kimia menghasilkan cahaya pada saat menekuk light stick atau dalam proses di matahari. Selanjutnya, pembentukan bau baru. Pada saat reaksi kimia terjadi, pembentukan bau baru itu pasti ada. Contohnya itu seperti bau busuk dari telur basi atau bau dari kayu yang dibakar tadi itu sehingga baunya agak menusuk hidung. Nah, seperti itu. Selanjutnya, jenis-jenis reaksi kimia. Di sini reaksi kimia itu ada sekitar jenis-jenisnya itu ada 5. Salah satunya itu reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran adalah reaksi kimia isotermik di mana bahan bakar bereaksi cepat dengan kimia isotermik dengan oksidan, maksudnya umumnya oksigen untuk menghasilkan energi dalam bentuk panas dan cahaya, seringkali disertai nyalanya api. Nah, di sini kan kita tahu kalau tidak ada oksigen tuh susah buat api untuk hidup. Bisa dihidupin, paling dia tidak akan bertahan lama seperti itu. Selanjutnya, reaksi pergantian tunggal. Reaksi pergantian tunggal adalah reaksi kimia di mana satu unsur menggantikan unsur lain yang serupa dalam suatu senyawa menghasilkan senyawa baru dan unsur bebas. Reaksi ini dapat digambarkan secara umum dengan A plus BC menjadi AC plus B.
di mana unsur A lebih reaktif daripada unsur B dan menggantikan dengan senyawa BC, membentuk senyawa AC dan unsur bebas BC. Selanjutnya, reaksi pergantian ganda. Di sini reaksi pergantian itu dikenal juga sebagai reaksi metastesis atau perpindahan ganda adalah jenis reaksi kimia di mana dua senyawa ionik bertukar ion-ion penyusunnya untuk membentuk dua senyawa baru. Biasanya ditandai dengan terbentuknya endapan gas elektron 5. Reaksi selanjutnya reaksi kombinasi. Reaksi kimia di mana dua atau lebih reaktan, unsur atau senyawa bergabung untuk membentuk satu produk yang lebih kompleks. Nah, reaksi ini selalu menghasilkan satu produk tunggal yang berbeda dari reaktan awalnya. Yang terakhir yaitu reaksi penguraian. Reaksi penguraian adalah reaksi kimia di mana suatu senyawa tunggal terurai atau terpecah menjadi dua lebih zat yang sederhana seperti unsur atau senyawa yang lebih kecil. Selanjutnya, nah, ini dia persamaan reaksi kimia. Di sini saya ada memberikan empat persamaannya, yaitu persamaan dari pembakaran metana, yaitu CH4 plus 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O. Terus persamaan pengganda tunggal logam seng atau yang biasanya kita sebut dengan Zn bereaksi dengan asam klorida HCl. Di sini seng itu sebagai bisnya dan HCl-nya itu ditambahkan 2 sama dengan akunya. Jadi ZnCl ya ditambah zinc-nya. Jadi aku dan Aki dan H2 sebagai intinya. Selanjutnya persamaan ganda reaksi antar timbal nitrat PbNO3 2. Ini timbal nitrat ya, reaksi antar timbal nitrat dan kalium iodida. Reaktannya itu PbNO3 dan ini juga AB plus KDCD. Produknya itu bisa dilihat di sini Pb2AD tambah 3 KNO2. Ya. Persamaan penguraian dari elektrolisis air. Di sini H2 H2O menjadi H2 ditambah plus O2. Oke. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi laju reaksi yaitu sebenarnya ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi laju reaksi. Tetapi di sini saya akan menyebutkan yang umumnya. Umumnya itu seperti konsentrasi reaktannya jadi agak berbeda dan tekanannya untuk gas, luas permukaan, katalis dan suhu. Oke, selanjutnya persamaan laju reaksi. Rumus umum dari laju reaksi adalah R sama dengan K dalam kurung A pangkat M dan B pangkat E. Di sini K itu sebagai konstanta laju reaktan dan AB itu sebagai konsentrasi reaktan, di mana M dan N itu sebagai orde baru. Nah, di sini R sama dengan laju reaksi. Oke, selanjutnya energi dalam reaksi kimia. Itu ada 3, yaitu reaksi eksodrem yang dimaksudkan adalah melepas energi ke lingkungan, di mana delta H-nya itu negatif. Selanjutnya energi aktivasi yang dimaksud adalah energi minimum yang diperlukan agar reaksi kimia dapat berlangsung. Dan yang ketiga adalah reaksi endodrem, menyerap energi dari lingkungan. Nah, di sini delta H-nya itu positif ya. Selanjutnya, contoh reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari. Itu saya menyebutkan ada 3 ya. Di sini fotosintesis sebagai reaksi endodremnya dan pembakaran bahan bakar itu reaksi eksodremnya. Reaksi antasid dengan asam lambung. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke konsep pembahasan baru yaitu konsep mol. Di sini konsep mol adalah satuan dasar dalam kimia yang menyatakan jumlah zat setara dengan 6,022 dikali 10 pangkat 23 partikel. Ya, dimaksud adalah partikel, atom, molekul, atau ion yang dikenal sebagai bilangan Avogadro. 1 mol dapat dihitung dari massa menggunakan massa atom relatif, yaitu AR atau MR-nya itu molekul relatif. Dari jumlah partikel dengan membaginya dengan bilangan Avogadro, mol juga berhubungan dengan volume gas standar volume gas dalam kondisi standar atau STP, di mana 1 mol gas menempati volume
22,4 liter. Selanjutnya definisi mol. Di sini satu mol adalah jumlah zat yang mengandung jumlah partikel sebanyak 6,022 kali 10 pangkat 23. Selanjutnya jumlah partikel ini kenapa disebut bilangan Avogadro? Karena L atau N A-nya setara dengan jumlah atom dalam 12 gram karbon min 12. Selanjutnya hubungan mol dengan massa. Nah, di sini hubungan mol dan massa itu dapat dinyatakan dengan rumus mol atau N. Dinotasikan dengan N, dan massa zat dinotasikan dengan M per massa molar. Itu M besar. Massa molar adalah massa 1 mol suatu zat dengan satuan gram per mol dengan mengetahui massa zat dan massa molarnya. Di sini rumus yang dapat kita gunakan untuk menghitung jumlah mol adalah N sama dengan M kecil per M besar, di mana N sama dengan jumlah mol, M kecil sama dengan massa zat, itu dihitung dalam jumlah gram ya, dan M besar itu sebagai massa molar. Satuannya itu G per mol. Selanjutnya hubungan mol dengan volume gas. Hubungan mol dengan volume gas diatur oleh hukum Avogadro yang menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, volume juga berbanding lurus dengan jumlah mol atau jumlah molekul. Di sini untuk menghitung volume gas itu bisa dinotasikan dengan V sama dengan mol kali 22,4 liter, di mana V-nya itu sama dengan volume gas. Oke. Selanjutnya hubungan mol dengan jumlah partikel. Hubungan antara mol dan jumlah partikel didasarkan pada bilangan Avogadro yang menyatakan bahwa satu mol suatu zat mengandung 6,022 ya tadi ya. Di sini saya hanya dapat 6,02 untuk memperkecil ya, kali 10 pangkat 23 partikel. Di mana rumus untuk menghitung jumlah partikel itu dapat dihitung dengan mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23, dan JP adalah yang dimaksud adalah jumlah partikel. Rumus mol di sini ada. Nah, di sini saya maaf PPT-nya. Di sini harusnya saya menuliskan sebagai jembatan mol, di mana di sini jembatan mol itu kita bisa menghitung jumlah partikel, massa zat, volume gas standar serta volume gas tidak standarnya. Selanjutnya, nah kita masuk pada contoh soalnya ya. Di sini saya memilih contoh soal untuk menentukan jumlah mol dari 7,8 gram kalium. Dan kita tahu massa molarnya itu, massa molar atom reaktifnya itu K sama dengan 39. Di sini kita akan menyatakan ini dalam notasi gram per mol. Dapat diketahui bahwa massa zatnya itu 7,8 gram dan massa molarnya itu sama dengan 39 gram per mol. Nah, ini kan yang ditanya nih jumlah mol nih, maka ini kita notasikan dengan N. Ini dia minta N-nya, maka mol sama dengan M kecil per M besar. Dah. Mol sama dengan gram per AR. Di sini 7,8 per 39 sama dengan 0,2 mol. Mana? Ini yang dapat saya contohkan soalnya, hanya satu, dan masih banyak untuk contoh soal yang lain kita bisa lihat di internet, ataupun untuk berlatih itu masih banyak untuk di gadget masih banyak ya. Oke. Selanjutnya, oke. Terakhir sudah PPT kita hari ini penjelasannya. Sekian. Mohon maaf Pak jika saya ada salah kata ataupun terbata-bata dalam menjelaskan. Sekian, terima kasih.